katsirah wa khosatan nikmatal imani wal islami wal ihsan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwatul imani jama'atu sholatis subhi sadatunal a'izza asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh, tuan-tuan yang mulia, para orang tua kami yang senantiasa kami muliakan. Wa amma maudu'ul bahsi, adapun kaji kita pada pagi hari ini, yaitu ianya al-asrarul azimatu fi salasati qaidatin muhimmatin fil ibadati. Menguak, mengupas, mengurai rahasia yang agung di balik 3 kaidah penting dalam beribadah. Rujukan kitab Asrarul Ibadah wa Asrarus Syariah wa Anwarul Haqiqah. Jadi ada beberapa rahasia yang begitu agung, Bapak Ibu yang mulia, yang ianya Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan dalam 3 kaidah penting yang hendaknya dipegang, dipahami orang beriman dalam ibadah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama apa? Bi annal hayata, sesungguhnya hidup kita ini, ibadah yang kita lakukan, hiya amrun ilahiyun syai'un aradallahu bihi. Jadi semua ini adalah kehendaknya Allah, Pak. Wa wujudul kauni, adanya alam semesta, adanya kehidupan, adanya perintah ibadah, ini semuanya amrun ilahiyun. Semua ini urusannya Allah, Pak. Perkaranya Allah, kehendaknya Allah, syai'un aradallahu bihi, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah mengikut kehendaknya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan aturan an-nidhum al-hayatiyahnya. Allah juga menyertakan syariatnya. Ini semua ini murni kehendaknya Allah, Pak.
Kaidah yang pertama, amrun ilahiyun syai'un aradallahu bihi. Jadi hidup ini kehendaknya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Al-qaidatu saniyatu, kaidah yang kedua. Wa amman najahu huwa idza wafaqat iradatul abdi bi iradati rabbih. Kesuksesan itu adalah ketika kehendaknya seorang hamba mengikuti kehendak Tuhannya, Pak. Muwafaqatu iradatil abdi bi iradati rabbih. Sukses itu adalah ketika kita mampu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang kita kehendaki dalam kehidupan kita. Apa yang kita kehendaki selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Itulah kesuksesan, Pak. Wa ammal halak wal fasadu, adapun kehancuran, kerugian, al-khusron, idza khalafat iradatul abdi bi iradati rabbi. Kerugian itu adalah ketika keinginan seorang hamba menyelisihi keinginan Tuhannya. Ketika apa yang kita inginkan tidak selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Itu kerugian, Pak. Nah, keberuntungan itu apa? Ketika apa yang kita inginkan itu selaras dengan apa yang Allah inginkan kepada kita. Idza wafaqat iradatul abdi bi iradati rabbih. Jadi ketika apa yang kita keinginkan di dunia ini dalam kehidupan selaras dengan kehendak Allah, selaras dengan keinginan Allah kepada kita. Nah, berangkat dari kaidah ini Imam Ghazali mengatakan wa'budillah min haitsu yasha walam min haitsu tasya. Jadi maka itu berangkat dari kaidah ini, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, berangkat dari kehendak Allah, bukan dari kehendak kita. Artinya bagaimana? Sembahlah Allah mengikut keinginan Allah, bukan nyembah Allah karena keinginan kita. Kalau nyembah Allah karena keinginan Allah, pasti kita ikut aturannya Allah, Pak. Ikut cara sholatnya yang diperintahkan oleh Allah, puasanya ikut aturannya Allah, cara hajinya ikut aturannya Allah, bukan atas kehendak kita, bukan karena kemauan kita. Kalau min haitsu tasya, kalau ibadah itu karena kehendak kita, maka suka-suka kita, Pak. Suka-suka kita buat ibadah itu. Tapi kalau min haitsu yasha, mengikut keinginan Allah, maka Allah punya syariat, Allah punya aturan, an-nizam, asy-syari'ah, al-manhaj. Maka kita beribadah kepadanya mengikut aturannya, bukan mengikut aturan kita. Kalau kita ikut aturan kita, sholat subuh enaknya di rumah, Pak, nggak usah ke masjid. Karena berangkat ke masjid di pagi hari berat. Kalau ikut keinginan kita, sedekah itu berat, Pak. Tapi kalau ikut keinginan Allah, mau tak mau seberat apapun tetap juga harus mengeluarkannya. Maka wa'budillaha min haitsu yasha wala min haitsu tasya. Maka sembahlah Allah mengikut kehendak keinginannya, mengikut aturannya, bukan mengikut keinginan nafsu kita. Itu kaidah yang kedua, Pak. Wa amal qaidatu salisatu, adapun kaidah yang ketiga, bi annal a'mala bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya, Pak. Amal seseorang akan dinilai oleh Allah maktubun bi annahu minal muhsinina. Apakah orang itu dicatat menjadi orang baik atau tidak, itu tergantung output ending nanti terakhir ketika ia akan diambil ruhnya oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sahal bin Sa'ad, hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwasanya Nabi pernah menyebutkan al-a'malu bil khawatim. Jadi amal itu mengikut akhirnya, Pak.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi amal manusia itu dilihat nanti terakhirnya, Pak. Jadi 3 kaidah. 1, apa yang wajib kita yakini, semua apa yang ada pada dunia ini, apa yang terjadi pada kita, aturan hidup, ketetapan Allah, ini semuanya adalah kehendaknya Allah. Syai'un aradallahu bihi. Yang kedua, kesuksesan itu adalah idza wafaqat iradatuna bi iradatillah. Ketika keinginan kita mengikut keinginan Allah. Ketika kehendak kita selaras dengan kehendaknya Allah kepada kita. Yang ketiga, al-a'malu bi khawatimiha, bahwa amal ketaatan itu yang akan dilihat adalah terakhir nanti ketika kita akan diwafatkan oleh Allah. Dari 3 kaidah ini, Bapak Ibu yang mulia, nah kita lihat rahasianya, Pak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada 3 perkara, 3 asas penting dalam kehidupan kita ini, Pak. Memahami 3 kaidah ma'rifatu bihadi salasati. Jadi memahami 3 kaidah penting ini akan melahirkan 1 istislam, Pak. Memahami 3 kaidah ini akan melahirkan sifatul istislami, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, Pak. Jadi melahirkan sifat pertama, al-istislamu billah. Jadi istislam itu menyerahkan diri pada urusannya Allah. Bidunil juhud, bidunil ingkar, dan tidak ada sedikit pun pembangkangan kepada Allah. Orang yang memegang 3 kaidah ini dengan rahasia-rahasia di dalamnya, insya Allah yang pertama, dia akan memiliki sifatul istislam. Dia akan memiliki kekuatan untuk menyerahkan dirinya, semua urusannya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama istislam. Nah, yang kedua, izalatu sifatil ingkari wal juhud, hilangnya sifat pembangkangan, Pak. Dengan 3 kaidah ini maka akan hilang sifat pembangkangan yang ada di diri kita. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki seseorang itu menjadi baik, Pak, maka Allah akan memberikan beberapa cara kepadanya. Tetapi tanpa kita sadari, kita ini yang lari dari caranya Allah, Pak. Kita yang kadang bosen, tidak tahan ketika Allah mengatur kehidupan kita. Padahal di balik aturan itu Allah ingin menjadikan kita orang yang baik. Allah ingin menginginkan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Ada 7 hadis, Pak, yang semua redaksinya itu hampir sama kalimat permulaannya. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, dengan riwayat yang mutanawi'ah, al-ahadits al-mutanawi'ah. Hadisnya beda riwayat, tapi kalimatnya Nabi itu awalnya semuanya sama. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Ketika Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, atau ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba. Ada 6-7 keterangan Bapak Ibu yang mulia. Nah, kita lihat. Yang pertama, al-hadisul awal, yang berkenaan dengan 3 kaidah ini. Hidup itu urusannya Allah. Adanya kita ini kehendaknya Allah. Kalau pengen jadi orang sukses, maka selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Bahwa amal itu paling pokok adalah akhirnya. Berarti menjaga amal, mulazamah, muwadhobah, istiqomah. Nah, supaya kita punya istislam, kekuatan untuk menyerahkan diri kepada Allah, tidak mengingkari dan tidak lari dari aturannya, maka jom kita pahami 7 hadis ini, Pak. Yang pertama, idza aradallahu bi 'abdihi khaira. Ketika Allah menghendaki hambanya kebaikan, Pak. Hadis diriwayatkan Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Wa hadzal hadisu hasanun shahih. Ini hadis hasan sahih menurut beliau.
Wal Imamu Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban hadis nomor 341 Pak. An Anas ibni Malikin radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Apa sabda Nabi Pak? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu. Jadi kalau Allah itu menghendaki seseorang kok kebaikan ada dalam kehidupannya, diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan menggunakan dirinya. Allah akan pakai ianya, Allah akan pergunakan kehidupannya. Wa qalu sahabat nanya Pak, ya Rasulullah, wa kaifa yasta'miluhullah? Ya Rasul, bagaimana Allah itu menggunakan kehidupan hambanya? Kan Allah yang nyiptain tuh. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan hartanya. Terus bagaimana Allah menggunakannya? Faqala. Nabi menjawab, yuwaffiquhu li amalin sholihin qoblal mauti. Allah akan memberikan taufik, Pak. Wafaqahullah. Allah berikan taufik al-iradah, kekuatan kehendak dalam dirinya untuk melakukan amal soleh sampai menjelang wafatnya, hatal wafah. Wa qala syarihu hadal hadis. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi ala Sarhi Sunani Tirmidzi, pengarang kitab Tuhfatul Ahwadhi mengatakan, Pak, wa amma makna istakmalahullah, adapun arti Allah menggunakan kehidupan hambanya, bimakna istamalallahu malahu lidini. Satu, Allah akan memakai hartanya untuk menolong agamanya. Kita punya harta, Allah yang ngasih, Allah yang memberi, Allah memberikan kekuatan kita untuk tolabul ma'isah, mengumpulkan harta atas kehendak, terus harta itu juga dipakai oleh Allah untuk agamanya. Istakmalallahu malahu lidini. Kita keluarkan harta kita untuk agamanya. Libina ilmasajid, untuk membangun masjid-masjid kita. Libina ilmadaris, untuk ikut berpartisipasi membangun madrasah-madrasah. Libina ilmaahid, untuk berpartisipasi ikut membangun pondok-pondok pesantren. Li'anatil fuqara iwad du'afa iwal masakin wal aitam, menyantuni fakir miskin anak yatim. Itu tandanya Allah sedang menginginkan kita kebaikan, Pak. Berarti kalau ada orang pelit yang dia kaful mali biyadi, yang menggenggam hartanya di tangannya dan tidak suka wala yuhibbul iqta'a, dan tidak suka berbagi, Pak, mohon maaf, sebetulnya dia sedang lari dari kebaikan Allah, Pak. Padahal ketika Allah menggerakkan, memerintahkan untuk berinfak, bersedekah, itu artinya Allah sedang menghendaki kebaikan kepadanya. Cuman kalau tanpa kita sadari kadang kita berat, Pak. Padahal Allah sedang menjadikan kita orang baik, Pak. Jadi idza istakmala itu maknanya bagaimana? Istakmalallahu malahu lidini. Wastakmalallahu nafsahu wa ahlahu lidini. Allah menggunakan jiwanya. Allah pakai keluarganya, Allah pakai raganya untuk menolong agamanya. Bahkan nyawanya pun kadang dipertaruhkan untuk agama Allah. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sudah jelas kebaikannya, Pak. Wa kana ashabun nabi, orang-orang yang alladzina ya'ishuna fi ahdi nabi. Orang-orang yang 14 abad yang silam pernah hidup di zaman Nabi. Bertemu dengan Nabi, wa yu'minuna bin nabi, beriman kepada Nabi. Wa yaqtaduna bin nabi, dan mereka ikut kepada Nabi. Wa yuhibbuna, mencintai Nabi. Wa yansuruna, dan menolong dakwah Nabi. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan bahwa mereka adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dalam kehidupannya. Hartanya dihabiskan untuk agama Allah. Bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk apa? Menegakkan li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, Pak. Dan ternyata Allah puji mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa rafa'a darajatihim, Allah angkat derajat mereka.
Wa yadkhuluna biduni hisabin wala iqab. Nanti di akhirat pertama awwalu zumar, pertama kali rombongan daripada umat ini yang masuk surga. Mereka juga. Kenapa? Mereka sudah terbukti menjadi orang yang baik, istiqomah dalam kebaikan, menerima takdir ketetapan Allah untuk senantiasa menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Nah, ini Bapak Ibu yang mulia. Istakmalallahu fikratahu wa aklahu lidini. Bahkan Allah juga menggunakan kecerdasannya. Istakmalallahu kuwatahu wa hayawiyatahu lidini. Dan Allah juga menggunakan kekuatannya, fisiknya, tenaganya, Pak. Ini yang pertama. Artinya bagaimana Bapak Ibu yang mulia? Nah, untuk menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah, yang pertama, Allah itu kalau ingin kita baik, ada kebaikan dalam kehidupan kita, Allah pasti pakai diri kita, Pak. Allah gunakan ilmu kita, Allah gunakan harta kita, Allah gunakan kecerdasan kita, Allah gunakan tenaga kita. Nah, kalau itu sudah dikehendaki oleh Allah, maka berikan untuk Allah, Pak. Keluarkan harta kita. Gunakan kecerdasan kita untuk memikirkan agamanya. Lidakwati dini, untuk menyerukan agama ini. Linasri dakwati islami, untuk menebarkan dakwah Islam ini, Pak. Kita diberikan kecerdasan, punya ilmu, kita dakwakan ilmunya untuk agamanya. Itu tanda Allah mencintai kita, Allah berkehendak kebaikan dalam kehidupan kita. Maka faqad khasira khusranan mubina, maka merugilah dengan kerugian yang nyata orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak didakwakan, punya orang harta tetapi hartanya tidak diinfakkan, orang punya tenaga sehat badannya tapi tidak dipakai untuk membantu agama Allah. Maka faqad khasira khusranan mubina. Ini yang pertama, Pak. Jadi ketika kita kok punya harta dipakai oleh Allah, bersyukur, Pak. Kita punya ilmu kok dipakai oleh Allah untuk agamanya, maka tuba, beruntung kita. Kita punya kesehatan, kekuatan kok tiap saat, minggu datang ke masjid, nyapu masjid, ngepel masjid, bersihkan kaca masjid, nambal yang bocor tanpa disuruh, tanpa diminta. Mohon maaf, Pak, itu adalah keberuntungan, Pak. Berarti Allah sedang memakai kita untuk kebaikan agamanya. Di lingkungannya, ar-riayah wal himayah, menjaga kesehatan. Gorong-gorong dari ujung ke ujung digaruk sendiri walaupun nggak ada komando RT-nya. Dia bawa cangkul, dia bersihkan gorong tetangga. Mohon maaf, ini tuba, keberuntungan, Pak. Artinya Allah sedang menggunakan kita untuk kemaslahatan umatnya. Lima solihi ammah, lima solihi ummatihi. Betapa banyak, Pak. Sampai diubrek-ubrek. Ada di lingkungan tuh begitu, Pak. Sampai RT bawa toa itu, Pak. Goro-goro. Gitu. Masyarakat RT sekian, hari ini kita goro. Ada aja yang ngumpet juga, Pak. Padahal Allah sedang memanggil kita untuk maslahatul ammah. Allah ingin tenaga kita bermanfaat menjadi saksi kelak di hari kiamat. Banyak yang menyaksikan fulan ini orang baik, fulan ini suka bekerja bakti, fulan ini suka menjaga kebersihan, itu nanti menjadi syahid, Pak. Bukti bahwa kita itu orang baik, Pak. Disaksikan oleh orang banyak bahwa kita adalah pelaku kebaikan, Pak. Ini cara Allah, Pak. Indahnya Allah memberikan kita kehendaknya kepada kita, Pak. Cuman kalau ini tidak kita pahamkan, kadang kita tanpa menyadarinya, seakan-akan ini bukan kehendaknya Allah. Sehingga apa? Tanpa kita sadari, banyak orang-orang Islam yang lari dari kehendaknya Allah. Allah ingin dia baik, tapi dia justru yang tidak mau jadi orang baik. Allah ingin kebaikan, justru dia lari dari kebaikan, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya termasuk orang yang bersyukur, Pak. Saya di Batam ini hampir 20 masjid, Pak, istiqomah ngaji, Pak. Dan satu-satunya masjid yang istiqomah ngasih saya susu itu Al-Kafah loh, Pak. Loh, serius ini, Pak. Yang lain tuh teh panas, air putih. Kalau sore itu La Segar, ada yang Ponari Sweat. Ini Al-Kafah susu, Pak.
Masya Allah. Ngaji malam susu, ngaji pagi pun susu nih. Ini Masya Allah ketua DKM ahli surga amin ya. Masya Allah semua ahli masjid ahli surga semua nih Masya Allah. Makanya saya kangen terlalu Bang. Ngaji tiap hari pun sanggup juga. Susu terus masalahnya. Sampai mana tadi Pak Haji? Susu ya Pak Haji. Ini Masya Allah. Al-hadisus sani, hadis yang kedua. Untuk melihat rahasia Allah ketika menghendaki kita orang menjadi orang yang baik Pak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Mausuli, Pak. Hadis ini sahih menurut beliau. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Hidayatur Ruwah, beliau mengomentari dengan panjang lebar hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini hasanun sahih. Riwayatnya samaan Anasi ibni Malik Pak. Apa sabda Nabi? Idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Allah itu kalau menghendaki kita kebaikan Pak. Allah Subhanahu wa taala itu ketika menghendaki kita untuk menjadi orang baik, apa yang akan Allah tetapkan? Ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan ukubah. Ukubah itu konsekuensi hukuman atas dosa kita, Pak. Fit dunya ketika kita masih di dunia, Pak. Jadi kalau Allah itu sayang pada seorang hamba, Allah ingin hamba itu baik, kebaikan ada di dalam kehidupannya dan menjadi orang baik sebelum wafatnya. Kok terus hamba itu walam yastaghfirillah dan tidak minta ampun kepada Allah. Walam yatub min danbi dan tidak bertobat dari dosanya, tapi Allah ingin dia baik. Ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah segerakan azabnya. Azab ini artinya bukan siksaan, bukan, tapi adalah kafaratan lidzunub. Allah hapus dosa-dosanya dengan Allah timpakan musibah kepadanya. Jadi kadang ini kalau tanpa kita sadari Pak, kita lari dari balaknya Allah. Kita komplain dengan Allah. Padahal justru dengan hadis ini Pak, ini ada tanbihan. Nabi seakan-akan memberikan peringatan kepada kita. Allah punya 3 cara Pak. Ketika seseorang bertobat, Allah angkat dosanya, Allah angkat balaknya. Ketika seseorang berdosa, kok kemudian tidak bertobat, tapi Allah masih senang, maka Allah kurangi hartanya, Allah turunkan balaknya. Nah yang ketiga, ada orang berdosa, walam yatub, walam yastaghfir, tidak bertobat, tidak membaca istighfar, maka Allah amsakallah, maka Allah tahan Pak, masaka. Jadi Allah tahan kemurkaannya, Allah tahan konsekuensi azabnya nanti di hari kiamat Pak. Jadi idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalalahul uqubata fid dunya. Jadi ketika Allah ingin orang itu baik, ada kebaikan dalam kehidupannya, dia senantiasa menjadi orang baik, maka Allah segerakan balaknya. Sakit, asobahul marot, Allah timpakan sakit. Izalatul mal, hilangnya harta. Macam-macam Pak. Al-hayatin mutanawiatin, dengan berbagai bentuk caranya Allah Pak. Apa kata para ulama? Al-Hafidz Ibnu Hajar Pak, Al-Asqalani Al-Misri As-Safi mengatakan, wa amma ta'jilu uqubatil abdi fid dunya dalilun min rahmatillahi lahu. Adapun disegerakannya ujian, konsekuensi hukum atas dosanya, maka itu merupakan rahmat dari Allah untuknya Pak. Dalilun min rahmatillahi lahu. Jadi kalau orang itu kena bala, ada musibah, asobathul musibah, ini sebetulnya rahmatun min indi, rahmatnya Allah dari sisinya Pak.
Kadhoikil ma'isyati watulil marodi wa kasrotil masalati, seperti sempitnya kehidupan, sakit yang berkepanjangan, banyaknya masalah. Maka ketika terjadi seperti itu, maka hendaknya apa yang harus kita kembali asy'ur, kita rasakan kemungkinan besar, satu, dosa masih banyak, kedua, Allah mengangkat derajat kita, yang dua-duanya ini adalah kebaikan daripada Allah. Kafaratul dzunub wa raf'ud darajat. Jadi ketika ada bala disegerakan, musibah disegerakan, dan nanti di akhirat kita tidak lagi diazab oleh Allah, maka dua keadaan. Kafaratul dzunub, dosa yang diampuni, raf'ud darajat, derajat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya kebaikan, Pak. Ampunan kebaikan, ketinggian derajat juga kebaikan. Maka ketika ada sekecil apapun musibah, maka Allah sedang memberikan kita kebaikan. Nah, bagaimana supaya ini terangkat? Fa'alikum bikasratil istighfar. Maka di kajian malam sering kami sampaikan istighfar, latihan tobat, istighfar. Supaya apa? Supaya Allah mengangkat derajat kita tanpa harus menimpakan musibah kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Pak, al-hadisus salisu, hadis yang ketiga. Untuk memahami kehendak Allah yang tersembunyi atas kehidupan kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Hadis ini an Abi Atiyah al-Wadi'i an Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya berbeda, tapi redaksinya sama, Pak. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Ketika Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, atau orang itu menjadi baik di hadapannya, maka arsala ilaihi fi akhiri ayyamihi malakan fa arsyadahu wa hadahu wa qawwamahu wa aslahahu fayamutu ala khairi halin wa yaqulun nas rahimallahu fulanan mata ala khairi halin. Allah Subhanahu wa taala di antara keinginan, kehendak, irodahnya Allah, rahasia di balik, di mana ketika Allah menghendaki orang itu baik, Pak, maka Allah utus seorang malaikat menjelang akhir hayatnya. Maka Allah utus seorang malaikat, yang malaikat itu diperintah oleh Allah fa'arsyadahu, untuk membimbingnya, membisikkan kebaikan di dadanya, wahadahu wa qawwamahu, menegakkan dan menguatkannya, wa aslahahu, dan memperbaiki spiritualnya. Dibantu oleh malaikatnya Allah, Pak. Dibimbing senantiasa untuk melakukan kebaikan. Sampailah pada satu titik fayamutu ala khairi halin, sampai nanti orang itu meninggal dalam kondisi sebaik-baik keadaan, Pak. Fayamutu ala khairi halin. Wa yaqulan nasu, dan manusia berkata rahimallahu fulanan ibni fulan ibna fulanin, maka beruntung Allah rahmati fulan bin fulan. Kenapa? Mata ala khairi halin, dia meninggal dalam kondisi yang baik. Yamutu fi sholatihi, yamutu fi majlisihi, yamutu fi silatirrahmi, au fil jihati fi sabilillahi, au fi amrin yardahullahu wa rasuluh. Dia mati dalam kondisi sholat, dia meninggal dalam kondisi membayar zakat, dia meninggal wafat dalam kondisi qiyamul lail, dia wafat dalam kondisi membaca Quran, dia wafat dalam kondisi duduk di majelis ilmu seperti ini. Walaupun itu baik, saya belum siap, Pak. Dan saya doakan wafatnya dalam kondisi baik semua kita, Pak. Dan termasuk ngaji begini nih, Pak. Ini mata ala khairi halin, Pak. Istiqomah kita tiap waktu ngaji, pagi ngaji, petang malam ngaji, duduk di majelis ilmu. Sampai mana? Sampai nanti Allah buktikan kita menjadi orang yang ahli majelis ilmu. Diwafatkan tidak jauh dari majelis ilmu, Pak. Ada salah satu kitab, Bapak Ibu yang mulia, ditulis oleh Abil Mu'ti Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari, Pak. Beliau menukil satu kisah, Pak. Jadi kisah itu tentang ahli maksiat. Jadi dulu itu ada seorang wali, Pak. Walaupun ini terjadi bukan di zaman sahabat.
Apa kata wali ini, Pak? Wakana indijar. Saya punya tetangga, Pak. Min ahlil maksiati wal isyan. Kata wali ini, laki-laki ini tak pernah ibadah, tapi Islam dia. Kerjaannya mendem aja, Pak. Ini kitabnya Tangkihul Qaul Al-Hasis ala Lubabil Hadis ini, Pak. Bab masalah iman. Jadi laki-laki ini min ahlil isyan, orang yang bangkang, Pak. Min ahlil maksiyah. Jadi setahu saya itu ya reseknya luar biasa. Pagi pergi, pulang malam, balik ngerecok, ngoceh, mabuk, mendem begitu, Pak. Wadata yaumin, suatu hari aku memperhatikan kok rumahnya sepi gitu. Kok gak pernah nampak. Lah kok ternyata kabarnya dia meninggal. Kot mata, meninggal, Pak. Maka waro'aituhu fi manami, dan aku lihat dia dalam mimpiku. Ketika malam itu aku tidur, siangnya dia mati, malam itu aku tidur, aku mimpi. Waro'aituhu fi manami, kata wali ini, Pak. Bi annahu, laki-laki ini memakai perhiasan, Pak. Min ahlil jannah, yang perhiasan itu dipakai oleh ahli surga. Fa'ajabtu lahu, dan aku fata'ajabtu, saya kagum. Loh kok bisa? Fulan ini kan ahli maksiat. Lah kok bisa tuh engkau ini pakai pakaian kebesaran ahli surga begini? Fasa'altuhu an halih, maka aku tanya tentang keberadaannya. Faqolali, dia jawab kepadaku tentang apa yang menjadi seluk-beluk atau kegundahan hatiku. Faqala li ar-rajul, laki-laki ini bilang kepada saya, hadar rajul ini, ya Syekh, suatu waktu ketika aku pulang mabuk, aku jatuh, kata beliau. Ketika aku jatuh masuk got itu, aku sadar kena air, Pak. Nah, ketika aku berpaling, noleh, Pak, ra'aitul masjidah, aku melihat masjid. Wa kana fi, di dalam masjid itu ada laki-laki seorang syekh yang dikelilingi murid-muridnya yang sedang menyampaikan ilmu. Fadhahabtu ilaih, dan aku berangkat menuju ke sana. Aku cuci kepalaku, aku cuci badanku, aku bersihkan bajuku, dan aku ikut duduk di situ. Maka kemudian setelah aku duduk, Allah ambil ruhku. Dan ternyata waktu majelis itu dibuat oleh seorang syekh tadi, Allah turunkan ampunan, Pak. Dan aku termasuk orang-orang yang mendapat ampunan dengan barokahnya majelis itu, Pak. Padahal ahli maksiat loh, Pak. Padahal dia pemabuk, tapi masih iman. Apalagi kita ini orang-orang soleh begini, Masya Allah, Pak. Itu bukti, Pak. Itu al-a'mal bi khawatimiha. Termasuk orang yang di akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan. Itu kehendaknya Allah, Pak. Kalau seorang ahli maksiat aja bisa mendapatkan kemuliaan, apalagi kita yang ahlu ta'at. Makanya ketika kita sudah ahlu ta'at, wala ya'manu mim makri, jangan merasa aman dari makar Allah. Kita jaga istiqomah kita. Kenapa? Ini caranya Allah, Pak. Jadi setiap saat, walaupun kita tidak tahu layak rifu, kita tidak tahu kapan kita wafat, tapi dengan cara seperti ini, mulazamah, muwadzoba, istiqomah, ini kita berhusnudon. Ini Allah sedang menghendaki saya menjadi orang baik. Ini adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat, Pak, menguatkan kita, membisikkan kekuatan kepada kita, membawa taufiknya Allah, memasukkan hidayah di hati kita. Ini cara Allah, Pak. Sampai mana? Sampai kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma idza aradallahu bi 'abdi su'an, dan ketika Allah itu menghendaki hamba itu menjadi orang buruk, Pak, atau keburukan itu terjadi pada kehidupannya,
arsalallahu awwakalahu atau wakala bihi syaitonan, maka Allah izinkan setan itu menguasai dirinya. Fa'agwahu wa adallah, untuk apa? Supaya menyesatkannya, menguasainya. Fayamutu ala aswa'i halin, dan kemudian dia mati dalam kondisi seburuk-buruknya keadaan. Fayakulun nasu lahu, maka manusia mengatakan mata fulanu ibnu fulanin, maka meninggal seseorang fulan ini ala aswa'i halin, atas keburuk-buruknya keadaan. Karena yamutu wa huwa ya'sillah, seperti orang yang meninggal dalam kondisi bermaksiat, au yamutu wa huwa lam yatub, atau meninggal dalam kondisi tidak bertobat di hadapan Allah. Wal iyadu billah, Pak. Jadi kok kita ini diberikan kekuatan bisa duduk di majelis ilmu, silaturahmi, makan bareng bersama saudara kita, bisa saling bahu-membahu at-ta'awun. Itu semua adalah atas kehendak Allah. Allah sedang menginginkan kita kebaikan, dan Allah ingin kita menjadi orang baik. Yang kedua, yang ketiga, Pak. Al-Imam Ibnul Jauzi, Pak, pernah mengomentari satu hadis. Nabi menyebutkan, idza aradallahu bi'abdi khairan yassara lisanahu lis-sholati ala nabiyyi. Riwayat berikutnya, idza aradallahu bi 'abdi khairan yassara lisanahu lidzikri. Ada dua riwayat, Pak. Ketika Allah menghendaki orang itu kebaikan dalam kehidupannya, atau orang itu dijadikan oleh Allah menjadi orang baik, Allah mudahkan lisannya. Satu, untuk berzikir kepadanya. Yang kedua, untuk selalu bersolawat kepadanya, Pak. Jadi kalau sampai detik saat ini, Bapak Ibu yang mulia, kok kita mampu berzikir, baca kalimat thayyibah, baca tasbih di pagi hari, baca la ilaha illallah di tengah malam hari, sholawat pagi 100, petang 100, 1000 semalam harinya, maka itu adalah kehendaknya Allah, Pak. Allah sedang menghendaki kita kebaikan. Idza aradallahu bi'abdi khairan yassara lisanah, maka Allah mudahkan lisan orang itu. Satu, lidzikri, untuk menyebut namanya. Yang kedua, lissolati ala nabiyyi, untuk bersolawat kepada nabinya. Dalam kitab Bustanul Wa'idin, Pak, mayoritas ulama tuba, beruntunglah orang-orang yang lisannya selalu menyebut Allah. Lisanan zakiron, lisannya berzikir, Pak. Quran dibacanya, tasbih dilantunkannya, sholawat menjadi ucapannya setiap waktunya. Ini Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia. Ini cara Allah, Pak. Jadi kalau Allah menghendaki kita menjadi orang baik, Allah ringankan lisan ini, Pak. Allah tutup untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Allah tahan lisan ini. Anit takallumi, anil kalami, anin nutki, anjami'i kalimatin qabihatin sayyi'atin. Allah tahan lisan ini untuk berat mengucapkan keburukan. Dan Allah permudah, yassaro, Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Zikrullah, sholawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah, kalimatun layyinatun, kalimatun ma'rufatun, kalimatun thayyibatun, kalimat-kalimat ucapan yang terpuji di hadapan Allah, Pak. Ini Masya Allah, Pak. Jadi kalau kita sampai detik saat ini kok mampu berzikir, habis sholat baca istighfar, baca la ilaha illallah, di luar sholat kita masih bersolawat, Masya Allah. Ini keberuntungan, Pak. Di saat orang lain lisannya keluh untuk bersolawat, kok sampai detik saat ini ribuan kalimat solawat yang kita sudah baca. Beruntung itu, Pak. Allah sedang menghendaki kita menjadi orang baik. 1000 begitu, Pak. Waqala al-imamu as-sawi, Pak. Imam as-sawi dalam kitab Khasiyah as-sawi alal jalalain. Lama su'ila an makna dzikron katsiran, ketika beliau pernah ditanya tentang makna zikir yang banyak, faqala wa ajaba, beliau menjawab. Berapa jumlahnya, Pak? Wala aqalla min alfi marratin likulli majlisin, maka setiap sekali duduk bacaan zikirnya tidak kurang dari 1000, Pak. Imam As-Sawi Ar-Rifai. Dalam satu riwayat madhabnya Maliki, torekohnya torekoh Rifaiyah, karena torekoh Rifaiyah itu munculnya di Mesir dan beliau orang Mesir, Pak. Walaupun menetapnya di kota Mekah, di tanah haram, menghabiskan waktunya banyak di tanah haram. Jadi
Torekonya torekoh rifaiyah. Dan beliau ahli zikir, Pak, ahli tasawuf. Dan beliau ketika ditanya, berapa sih zikir yang banyak? Wala aqula min alfi marrah. Sekali duduk solawatnya 1000 itu, Pak. Nah, Masya Allah. Itu berarti Allah sedang memudahkan lisan kita untuk berzikir kepadanya, bersolawat kepada nabinya. Yang keempat, Pak. Masih berapa menit ya, Pak Haji? 4 ya. Pas lama. Yang keempat, tinggal 4 menit. Wal hadisur rabi'u, hadis yang keempat untuk memahami kehendak Allah kepada kita. Supaya kita tidak lari al-juhud wal ingkar an iradatillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang silam Nabi pernah bersabda, Pak, idza aradallahu bi 'abdihi khairan. Ketika Allah menghendaki kebaikan dalam kehidupan seorang hamba, Pak. Apa yang Allah tetapkan? Toharohu qabla mautih. Allah akan sucikan kita sampai wafat kita, Pak. Wa qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma tuhurul abdi. Ya Rasulullah, bagaimana kesucian seorang hamba di hadapan Rabbnya? Bagaimana cara Allah mensucikan hambanya? Qala, Nabi menjawab, amalun solihun yulhimuhu iyahu hatta yakbidu'ahu alaihi. Yaitu amal soleh yang diilhamkan di dada seorang hamba, yang dijaga olehnya sampai rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Hadis ini sahih menurut para ulama, termasuk begitu banyak riwayat dan satu nada dengan riwayat yang menyebutkan idza aradallahu bi 'abdi khairan asalahu qabla wafatih. Jadi au qabla mautih, ketika Allah berkehendak seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan maniskan di akhir hayatnya. Asalahu qabla mautih. Asal itu madu, Pak. Nabi menyebutkan orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik, Allah akan memaniskan di akhir hayatnya. Maka kemudian para sahabat nanya, ditanya sama Rasulullah, wahal tadruna ma asalahu. Tahukah kalian bagaimana Allah memaniskan hambanya? Wa qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu yang paling tahu ya Rasulullah. Artinya pengetahuan sahabat itu kalau bicara manis ya kurma. Kalau bicara manis itu ya madu, Pak. Kok tiba-tiba Nabi ngasih tahu info bahwasanya nanti ada orang-orang yang dimaniskan hidupnya oleh Allah. Nah, kemudian maka mereka bertanya, bagaimana cara Allah memaniskan hamba itu ya Rasulullah? Faqala yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan sholihan baina yaday mauti hatta yardu anhu jiranu aw man haulah. Dia akan diwafatkan oleh Allah dengan cara Allah, dengan keridhaan Allah, sampai nanti tetangganya ridho, keluarganya ridho, tetangganya kehilangan atas wafatnya, tetangganya merasa sedih atas kepergiannya, keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya, semuanya merasa kehilangan. Inilah orang yang diridhoi Allah, Pak. Wa adzinallahu lahu, Allah izinkan fi akhir kalami ayyakula ayyakro'a. Allah izinkan di akhir hayatnya mengucapkan kalimatu la ilaha illallah. Itulah Allah memaniskan seorang hamba, Pak. Di penghujung hayatnya Allah mudahkan lisannya mengucapkan kalimatu la ilaha illallah. Mangkana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahul Bukhari. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu melafazkan kalimat la ilallah, dijamin masuk surga. Maka berangkat dari itu Al-Hafidz Ibnu Hajar memasukkan satu hadis dalam kitab Bulughul Maram, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan kepada orang-orang di antara kalian, mautakum orang yang sudah wafat, mautakum orang yang akan wafat, mautakum setiap orang yang hidup yang akan merasakan kematian, la ilaha illallah, atas kalimat la ilaha illallah. Demikian rangkaian beberapa hadis yang hendaknya kembali kita pahami untuk memahami rahasia Allah. Di mana ketika Allah menginginkan kita menjadi orang baik, Allah ingin kebaikan itu ada dalam kehidupan kita, Allah ingin agar kita istiqomah dalam kebaikan. Nah, begitulah caranya Allah, Pak. Allah berikan kita malaikat untuk membimbing kita, menguatkan kita. Allah timpakan musibah ketika kita tidak bertobat. Allah ingin dua, kafaratul dzunub, Allah ingin dosa kita terampuni, raf'ud darajat, bahkan Allah ingin mengangkat derajat kita.
Di satu sisi lain juga Allah pakai kita, Allah pakai tenaga kita, Allah pakai harta kita, Allah gunakan jiwa raga kita untuk agamanya. Dan inilah caranya menyikapi takdir dan kehendak Allah. Supaya apa? Tetap husnudzon kepada Allah, tidak lari dari takdir dan ketetapan Allah, dan istislam, kita serahkan totalitas diri kita kepada Allah. Wala yajhatu wala yangkiru, supaya kita tidak memiliki sifat ingkar, al-isyan, pembangkangan atau melawan setiap kehendak Allah kepada kita. Intinya terakhir, keberuntungan itu adalah idza wafaqat iradatul abdi bi iradati rabbih. Yang perlu kita garis bawahi, keberuntungan adalah, kesuksesan adalah ketika kehendak kita selaras dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tugas kita Bapak Ibu menyelaraskan keinginan untuk sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktunya sudah bunyi Pak, sengaja saya pepetkan biar bapak-bapak tidak nanya saya. Jadi demikian, jadi Ustadz itu kalau pinter gitu Pak, biar nggak ada tanya jawab, pepetkan aja waktunya. Selesai sarapan udah. Gitu. Baik demikian, hadanallahu wa iyyakum, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.